Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai politik, identitas, dan masa depan pluralisme. Ada suatu hal yang selalu ditekankan oleh Nicholas Majid saat berbicara tentang kemajemukan Indonesia, yaitu bahwa keanekaragaman suku dan agama yang dimiliki negara ini bukan suatu yang layak dibangga-banggakan. Itu tidak unik, apalagi istimewa dan bukan hanya dimiliki Indonesia. Mengapa demikian? Sebab adanya sebuah kepercayaan bahwa tidak ada suatu masyarakat pun yang benar-benar tunggal, uniter atau unitary, tanpa adanya unsur-unsur perbedaan di dalamnya. Ada masyarakat yang bersatu tidak terpecah belah, tetapi keadaan bersatu being united tidak kalah dengan sendirinya. Berarti kesatuan atau ketunggalan unity yang mutlak. Persatuan itu dapat terjadi dan justru kebanyakan terjadi dalam keadaan berbeda-beda. Faktanya memang demikian. Praktis tidak adanya tanpa pluralitas, khususnya dalam persoalan agama, kecuali di kota-kota eksklusif tertentu saja seperti Mekah dan Madinah. Bahkan negeri-negeri Islam Timur Tengah dunia Arab yang notabene dulunya merupakan pusat-pusat agama Kristen dan Yahudi, sampai saat ini masih mempunyai kelompok-kelompok penting minoritas Kristen dan Yahudi. Memiliki fakta-fakta ini sebenarnya adalah suatu hal yang menggelikan dan sangat mengecewakan bahwa pasca reformasi di Indonesia muncul berbagai gerakan yang mengarah pada eksklusivisme umat Islam. Lalu muncul euforia menggagas peraturan dan kebijakan publik bernuansa Islam yang selanjutnya dikenal dengan istilah Perda Syariah. Untuk konteks Indonesia, kalau dicermati secara mendalam, akan terlihat secara historis bahwa kekerasan politik berbasis agama merupakan fenomena khas Orde Baru. Fakta ini terlihat antara lain dari data Thomas Santoso yang menjelaskan bahwa pada masa Orde Lama hampir tidak ada kerusakan berlatar belakang agama, seperti pengerusakan gereja pada kurun waktu 1945 sampai 1966. Hanya terdapat 2 gereja yang dirusak. Itu pun terjadi di daerah-daerah yang mengalami gejolak politik dan keamanan bertalian dengan gerakan Darul muatnya politik identitas di Indonesia. Secara genealogis, sejauh pengamatan dan persentuhan saya selama ini dengan berbagai gerakan Islam di Indonesia, politik identitas yang ada di Barat, terutama pada awal kemunculannya, berbeda dengan yang kita temukan di Indonesia. Sementara itu, jika kita menengok ke tanah air, politik identitas itu dilakukan oleh kelompok mainstream, yaitu kelompok agama mayoritas, dengan niat menyingkirkan kaum minoritas yang dianggap menyimpang atau menyeleweng. Hebatnya lagi, ini dilakukan bukan hanya oleh kekuasaan masyarakat sipil, bahkan juga negara. Kasus terhadap Ahmadiyah yang dari tahun 2006 hingga sekarang menjadi pengungsi di Lombok, Nusa Tenggara Timur, serta dipenjarakan Lia Aminuddin, Ahmad Musadik, dan Yusman Rai adalah contoh nyata menguatnya hal ini. Tantangan kedepannya adalah bagaimana kita dapat menerapkan pluralisme berdampingan dengan politik identitas pada sebuah negara
yang masih dalam proses pematangan modernitas dan demokrasi yang terengah-engah seperti di Indonesia. Inilah yang saya dan banyak lakukan selama ini, bagaimana membuat jembatan penghubung, bukan yang dalam rencana, tetapi juga gerakan praktis di lapangan dengan melakukan dialog dan upaya lainnya. Meski belum bisa dilakukan berhasil, paling tidak ada hal yang penting yang dapat dilakukan dengan segera dan terus-menerus. Pertama, meluruskan pemahaman tentang istilah pluralisme kepada semua kelompok, tidak hanya kepada kaum moderat atau progresif sebagaimana terjadi selama ini, tetapi juga pada kelompok fundamentalis atau Islamis, terutama terhadap mereka yang dianggap sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat. Kesimpulan, pluralisme adalah adanya suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, cangkupan politik identitas ini meluas kepada masyarakat, kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang sangat beragam di Indonesia. Politik identitas lebih terkait dengan masalah etnis, agama, ideologis, dan kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya. Setiap orang bisa saja mempengaruhi orang lain.